Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika kelas 02 SAKP 001 akan menjelaskan materi pertemuan 17 dan materi pertemuan 18. Ini adalah video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Untuk materi berikutnya adalah materi yang masih berkaitan dengan permutasi, yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan susunan yang mana dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut, tanpa memberi arti di urutan anggota masing-masing susunannya. Suatu penyusunan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Apabila ingin menyusun panitia dari ketua, sekretaris, dan bendahara, maka dibutuhkan penyusunan atau pengaturan yang benar. Oleh karena itu, dalam menyusun panitia tersebut, maka urutan sangat mempengaruhi, sehingga urutan akan menjadi suatu pertimbangan. Rumus kombinasi. Apabila himpunannya sendiri terdiri dari banyaknya N anggota, kemudian diambil sebanyak R, yang mana R lebih dari N, maka susunan bisa diperoleh dengan cara kombinasi, yaitu menggunakan rumus NCR sama dengan kurung NR sama dengan N faktorial per R faktorial kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan hasil kombinasi berikut ini. 6C2. 6C2 sama dengan kurung 62 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kurung 6 dikurang 2 faktorial. Maka didapat 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Hasilnya adalah 15. Jadi untuk soal yang nomor 2 sama nomor 3 ini sebenarnya sama aja caranya, tinggal mengikuti rumus yang sudah ada di slide sebelumnya. Contoh soal, apabila dari 4 orang yaitu A, B, C, dan D akan diambil sebanyak 3 orang, maka berapa banyak permutasi maupun kombinasi yang akan diperoleh? Cara penyelesaiannya adalah berdasarkan data di samping diketahui bahwa banyak susunan dengan kombinasi perolehannya lebih sedikit dibanding dengan permutasi. Untuk kombinasinya hanya ada 4 susunan, sedangkan permutasi itu ada 24 susunan. Lalu bisa dimasukkan ke dalam rumus, yaitu banyaknya permutasi adalah 4P3 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Kombinasi 4C3 sama dengan kurung 4 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial sama dengan 4. Contoh soal selanjutnya yaitu apabila ada suatu kelompok yang terdiri dari 4 orang auditor, 3 orang analisis keuangan, susunlah panitia 3 orang terdiri dari 2 auditor dan sisanya 1 orang adalah analisis keuangan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada misalkan A adalah auditor dan K adalah keuangan. Auditor sama dengan A1, A2, A3, dan A4. Analisis keuangan K1, K2, dan K3. 2 auditor dipilih dari 4 auditor. Masuk ke dalam rumusnya yaitu 4C2 sama dengan dalam kurung 42 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 6. Selanjutnya yaitu 1 analisis keuangan dari 3 analisis keuangan. Masuk ke dalam rumus yaitu 3C1 sama dengan dalam kurung 31 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial sama dengan 3. Jadi bahwa banyaknya cara dalam membentuk panitia yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18 cara atau bisa dikatakan menjadi 8 jenis panitia. Contoh soal selanjutnya yaitu pada saat seleksi karyawan pada suatu perusahaan terdapat 10 orang yang lulus. Namun pimpinan HRD mengatakan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Susunlah berapa banyaknya cara yang dilakukan pimpinan HRD untuk memilih sebanyak 4 orang calon karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi tersebut. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan 10 menyatakan banyaknya orang lulus seleksi.
R sama dengan 4 menyatakan banyaknya calon karyawan diterima atau dipilih. Masuk ke dalam rumus, yaitu 10C4 sama dengan dalam kurung 10/4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 10 min 4 faktorial sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial sama dengan 210 cara. Jadi banyaknya cara adalah 210 cara. Untuk soal berikutnya, ada sekelompok yang ahli di beberapa bidang, yaitu sarjana ekonomi ada 5 orang, kemudian sarjana hukum ada 7 orang, kemudian dari kelompok tersebut akan dibuat tim kerja yang terdiri dari sarjana ekonomi 2 orang dan sarjana hukum 3 orang. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak carakah untuk membuat tim jika ditentukan? A. Setiap orang bisa dipilih dengan bebas. B. Sarjana hukum harus selalu ikut dalam tim tersebut. C. Sarjana hukum 2 orang tidak boleh ikut dalam tim. Maka penyelesaiannya, pertanyaan A, jika tiap orang bebas untuk dipilih, maka yang pertama, 2 orang sarjana ekonomi dipilih dari 5 orang sarjana ekonomi. Rumusnya adalah 5C2 sama dengan dalam kurung 52 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Maka hasilnya didapat 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung 3 orang sarjana hukum yang dipilih dari 7 orang sarjana hukum. 7C3 sama dengan dalam kurung 73 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 7 dikurang 3 faktorial. Maka didapat hasil 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Maka hasilnya adalah 35. Banyaknya cara yang membentuk tim meliputi 2 orang sarjana ekonomi dan 3 orang dari sarjana hukum adalah 5C2 dikali 7C3. Maka hasil dari keduanya itu dikalikan, jadi 10 dikali 35 sama dengan 350 cara. Jadi jawaban untuk pertanyaan A adalah 350 cara. Untuk menjawab soal B, yaitu mencari seorang sarjana hukum harus masuk ke dalam tim, sehingga yang satu ini tidak perlu dipilih, karena banyaknya pilihan tinggal 6 sarjana hukum yang dapat dipilih. Cara pertama, kita tentukan dulu 2 sarjana hukum harus dipilih dari 6 sarjana hukum, yaitu rumusnya 6C2 sama dengan dalam kurung 62 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurung 6 kurang 2 faktorial. Maka hasilnya didapat 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya adalah 15. Kemudian cara kedua, 2 orang sarjana ekonomi dipilih dari 5 orang sarjana ekonomi. Maka didapat, jika diaplikasikan ke dalam rumus, 5C2 sama dengan dalam kurung 52 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurung 5 kurang 2 faktorial. Maka didapat 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 10. Jadi, banyaknya cara membentuk tim yang seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim itu adalah yaitu 6C2 dikali 5C2. Untuk 6C2-nya itu 15 dan untuk 5C2-nya sama dengan 10. Maka jawabannya adalah 150 cara. Kemudian untuk penyelesaian pertanyaan C, sarjana ekonomi 2 orang tidak boleh ikut tim. Berarti banyak sarjana ekonomi yang dapat dipilih tinggal 3 orang dan yang diikuti dalam tim hanya 2 orang. Sehingga banyaknya cara, yaitu yang pertama, 2 orang sarjana ekonomi dipilih dari 3 orang sarjana ekonomi. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 8C3 dalam kurung 83 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 8 kurang 3 faktorial. Maka didapat 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial dan hasilnya adalah 56. Lalu yang kedua, kita akan hitung 3 orang sarjana hukum dipilih dari 7 orang sarjana hukum. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, 3C2 sama dengan dalam kurung 32 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 3
dikurang 2 faktorial. Maka didapat 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Maka hasilnya adalah 3. Jadi, banyaknya cara membentuk tim yang 2 orang sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim itu, yaitu kita masukkan tadi hasilnya dari 3C2 itu adalah 3 dan 7C3 adalah 35, maka dikalikan jadi 3C2 dikali 7C3 sama dengan 3 dikali 35, maka hasilnya adalah 105 cara. Contoh soal selanjutnya. Ada 5 kartu yang diambil dengan acak. Kartu tersebut adalah kartu bridge yang lengkap. Kemudian tentukanlah beberapa hal berikut. A. Berapa probabilitas jika diambil 4 kartu as? B. Berapa probabilitas jika diambil 4 kartu as dan 1 kartu king? C. Berapa probabilitas jika diambil 3 kartu 10 dan 2 jack? Yang terakhir, berapa probabilitas jika diambil 1 kartu masing-masing, yaitu dari kartu nomor 9, kartu nomor 10, kartu queen, king, dan 1 jack. Cara penyelesaiannya yaitu seluruh kartu ada 52 dan diambil 5 kartu. Maka banyaknya seluruh cara adalah 52 C5 sama dengan dalam kurung 52 per 5. Untuk pertanyaan yang A yaitu adanya pengambilan 5 kartu terdiri dari 4 kartu as dan 1 kartu bebas apa saja. Maka banyaknya cara adalah 4 C4 X 48 C1 sama dengan dalam kurung 44 kali 48 1. Maka probabilitasnya adalah 48 1 per 52 5 sama dengan 48 per 20.598.965 diperkecil menjadi 1 per 54 145. Selanjutnya untuk yang B, apabila diambil 5 kartu terdiri atas 4 as dan 1 king, sehingga caranya yaitu 4 kali 41 kali 44 0, sehingga probabilitasnya adalah 4 4 41 4 0 per 52 5 sama dengan 5 per 2.598.960 diperkecil menjadi 1 per 649.740. Selanjutnya, yang C, apabila diambil 5 kartu terdiri atas 3 kartu 10, 2 kartu jack, dan jenis kartu lain tidak ada, maka banyak caranya adalah 43 kali 42 kali 44 0. Sehingga probabilitasnya adalah sama dengan 43, 42, 440 per 52, 5. Sama dengan 24 per 2.598.960. Diperkecil menjadi 1 per 108, 290. Dan yang terakhir, apabila terambil 1 kartu nomor 9, 1 kartu nomor 10, 1 queen, 1 king, dan 1 jack, maka banyaknya cara adalah 41 dikali 41 dikali 41 dikali 41 dikali 41 dikali 32 0. Maka probabilitasnya adalah 41 41 41 41 41 32 0 per 52 5 sama dengan 1024 per 2.598.960 sama dengan 64 per 162.435.